Bre, pernah nggak sih lu uh, punya nenek ya yang rumahnya itu ternyata angker, berhantu dan penuh misteri. Tapi kalian nggak tahu dan dengan santainya karena kalian nggak tahu kalian suka nginep di sana ya yang niatnya buat main, buat senang-senang, malah dapat pengalaman horor yang mengerikan. Kalau pernah, tulis di komentar. Jadi gini ya, gue mau cerita tentang rumah keluarga gue di Gunung Lurah, Cilongok, Purwokerto, Banyumas. Rumah ini tuh sebenarnya rumah tua, dibeli sama nenek gue sekitar tahun 1980. Ya sekitar 1980-an lah, nggak pas 80-an, nggak pas 80-nya. Soalnya agak lupa juga, pokoknya 80-an. Dan sejak awal itu ya rasanya tuh emang ada yang aneh. Itulah yang dikatakan oleh Siti ya, Isti si narasumber. Bersama gue Agi, mari kita simak ceritanya. Gue sendiri itu bener-bener baru ngerasain horornya itu sekitar SMP ya. Jadi ya sekitar tahun 2007-an lah. Jadi ceritanya waktu itu gue suka nginep di rumah nenek karena rumah gue itu sebenarnya deket lah, cuma beda RT doang. Nah, pas pertama kali gue nginep malam-malam ya, tuh itu denger ada air keran yang nyala sendiri dari arah dapur belakang. Gue mikir, siapa sih yang mainin air tengah malam gini pula? Tapi pas gue cek, kok nggak ada orang gitu loh. Dan gue akhirnya ya matiin lah kerannya dan gue samperin tante gue terus kita tidur bareng di kamar nenek gue ya. Nggak lama kemudian lampu kamar itu kayak mati sendiri. Terus keran airnya nyala lagi terus banget. Nenek gue tuh sempet marah-marah ya, nyuruh matiin. Tapi ya kita semua juga bingung siapa yang nyalain gitu loh. Dan besoknya kejadian lagi, bahkan lebih parah. Jadi gini, gue lagi nonton TV ya, nonton TV jam 9 malam lah. Tiba-tiba pintu dapur itu ya yang udah dikunci itu kebuka sendiri. Gue panik dong. Gue samperin tante gue terus gue bilang, "Ini rumah kok serem banget sih tante?" Tapi tante cuma bilang, "Udah nggak usah dipikirin. Udah kamu tidur aja." Karena udah larut juga dan akhirnya ya nenek gue sama tante gue juga udah mulai mau masuk ke kamar ya dan gue juga masih nonton TV lah. Gue nonton TV sendirian akhirnya ya karena tante sama nenek gue udah masuk kamar, gue sendirian ya, gue nonton TV dan gue denger ada yang jalan dari arah belakang gue. Pas gue nengok, astaga, ada sosok nenek-nenek, bajunya putih lusuh, mukanya pucat, jalannya bongkok, pelan-pelan menuju dapur paling pojok. Gue langsung kaku, gak bisa gerak, cuma bisa diam aja sambil merinding parah. Dan itu bukan nenek gue, itu tuh hantu nenek-nenek. Kenapa gue yakin itu hantu? Karena kelihatan banget dari mukanya itu hancur bre, hancur. Mukanya tuh kayak penuh darah gitu loh. Serem banget bre. Dan itu ternyata belum seberapa bre, itu belum seberapa. Pernah nih ya, beberapa minggu kemudian ya, pernah nih ya di tengah malam ya, nenek gue sama tante gue lagi denger suara orang rame kayak lagi masak lah, mandi ngobrol di dapur. Padahal kita semua di kamar. Sampai nenek gue tuh nyuruh baca Quran biar tenang. Baru deh pas azan subuh semuanya hening kembali. Suaranya itu hilang semua.
Terus suatu hari temen gue yang indigo pernah main ke rumah ya. Dia sampai jerit-jerit nangis karena dia lihat ada sosok perempuan dadanya bolong kayak bekas ketusuk tombak, minta tolong buat dicabut tombaknya. Jadi tombaknya itu masih nancep di dadanya dia loh. Akhirnya temen gue nangis sesgugukan ya karena saking takutnya itu loh. Dan ada lagi nih ya, ini lebih serem lagi. Ini lebih serem lagi. Jadi sepupu gue pernah disuruh nenek gue ngambil pepaya di kulkas. Begitu dia buka kulkas, dia langsung jerit histeris karena lihat ada kepala botak doang di dalam kulkas. Bener-bener kepala bre, kayak potongan kepala gitu bre. Gak ada badan, bener-bener cuma kepala doang botak gitu loh. Lehernya pun penuh darah gitu ya, kayak masih ngucur darah gitu loh. Dan akhirnya karena kita bener-bener udah saking takutnya, kita coba nyari tahu lah, nyari tahu sejarahnya gimana melalui tetangga dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah dicari tahu, dulu rumah ini tuh punya sejarah kelam. Katanya dulu penghuni rumah ini tuh raja rampok, semacam bos rampok itulah, yang akhirnya dipaksa, eh sorry bukan dipaksa, akhirnya disiksa, disiksa dan dibakar hidup-hidup sama warga karena saking keselnya. Nah, mungkin arwahnya itu masih gentayangan sampai sekarang. Nenek gue sempat nyoba jual rumah ini, tapi anehnya tiap kali mau ada yang beli, selalu gagal. Kayak misal udah deal nih harganya segini ya, udah nego dan udah deal, udah sepakat ya, cuma sepakatnya itu baru secara lisan loh ya, belum belum ada DP dan lain sebagainya ya, baru rencana mau DP ya, tapi tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, kayak di PHP-in. Kayak kalaupun kita nyari tahu ya, nge-WA lagi gimana kabarnya gimana, jadi ya mereka jadi enggak gitu, mereka selalu jawab nggak jadi, mereka selalu bilang katanya udah nemu yang lain lah, katanya eh, akhirnya ngontrak dulu lah, katanya duitnya kepake yang lain lah dan lain sebagainya. Pokoknya ada aja alasan yang kayak nggak masuk akal lah, seperti dibuat-buat buat nutup-nutupin alasan yang sebenarnya. Dan sampai sekarang rumah itu nggak pernah laku dijual. Dan yang lebih horor lagi itu ya, sosok nenek-nenek di itu tuh di rumah itu tuh ya seolah-olah kayak penghuni tetap. Temannya abang gue ya yang indigo tuh pernah bilang, dia udah ada di sini sebelum rumah ini berdiri dan dia nggak akan kemana-mana meskipun pemiliknya ganti, meskipun rumahnya dijual. Dan gangguan itu nggak cuma pas nenek gue masih meninggal. Karena bener apa kata temannya kakak gue ya, abang gue ya. Setelah nenek gue meninggal tahun 2014, rumah itu tetap horor. Tetap horor, tetap angker, dan tetap menyeramkan, tetap berhantu, dan tetap banyak setan-setan bergentayangan di situ. Kadang pocong lah, kadang kuntilanak lah, gendruwo, tuyul, dan lain sebagainya. Cuma yang paling sering adalah arwah nenek-nenek yang pernah gue lihat. Kadang gue dengar suara rantai diseret lah, ada sosok kayak kembaran anggota keluarga lah, sampai tetangga gue juga pernah bilang, semalam rumah lu kok ramai banget ya, padahal gak ada siapa-siapa, cuma kita doang, atau padahal kita itu lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh di rumah itu, tapi kadang tetangga tuh sampai apa ya, sampai negur gitu loh pas pagi-paginya tuh, dibilang jangan berisik gitu loh. Sampai sekarang tuh rumah itu tuh masih angker, dan gue sendiri ya kalau malam suka takut ke dapur sendirian. Kadang kalau nyokap lagi keluar ya, gue juga gak berani ke kamar mandi tanpa ditemenin. Pokoknya rumah ini tuh kayak punya cerita sendiri dan bikin merinding. Dan yang seremnya lagi tuh kayak setan-setan itu tuh gak mau pergi walaupun kita udah nyoba segala macam cara. Dan itulah cerita kelam rumah nenek gue yang emang sekarang masih sering ditinggalin sama gue ya. Karena ya gue juga
ya apa ya, gimana ya, ya gue emang sekarang tinggal di situ gitu loh. Beda kalau dulu kan gue cuma nginep doang ya, sehari 2 hari gitu loh, nginep doang. Tapi sekarang gue tinggal di situ, ya kayak gimana ya, kayak jagain doang sih yang sebenarnya. Jadi sering tinggal di situ buat jagain doang. Karena nenek gue, tante gue udah punya rumah sendiri dan rumah gue juga deket sama ini ya, sama rumah nenek gue dan gue yang disuruh buat jagain apes gitu. Gue bener-bener apes, Cuk.